Shalom sahabat kasih dalam Tuhan. Saat ini kami ingin berbagi pengalaman hidup yang Tuhan sudah lakukan dan yang sedang terjadi juga dalam kehidupan kami semuanya. Dan bersama kita saat ini sudah ada Mas Tutur yang akan membagi pengalaman hidupnya bersama kita. Shalom Mas. Shalom, Lee. Sehat? Puji Tuhan, sehat dan kuat. Oke, senang nih bisa ngobrol sama Mas Tutur juga. Sama-sama. Terus gini Mas, kesempatan saat ini nih saya ingin menanyakan tentang pengalaman hidup bersama Tuhan dalam kehidupan Mas Tutur dari awal sampai akhir ya. Nah, terus sebenarnya sejak kapan sih Mas Tutur mulai bekerja? Saya mulai bekerja sejak akhir Maret 1997. Waktu itu di kantor Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia, istilahnya Sinode GKRI yang ada di Kramat Raya. Berarti emang pertama kali emang udah kerja di kantor gereja ya? Iya. Oke. Nah, boleh nggak cerita asal muasal kenapa bisa kerja di kantor gereja? Jadi waktu akhir Maret, ibu saya itu ketemu sama ibunya Billy. Ibunya Billy itu kan istrinya Pastor Edi Santoso, Gembala GKRI Sinar Kemuliaan di Banyumas. Waktu itu ibu saya sama ibunya Billy itu ketemu di pasar. Dia ngasih tahu ada kerjaan tuh di Jakarta, di dekat kakak saya kerja katanya. Cuman waktu itu saya juga belum tahu. Ya akhirnya pergilah saya sama temenin bapak saya ke Jakarta saat itu. Wah, berani sama nekat banget ya Mas? Ya nggak apa-apa lah, yang penting usaha dulu lah, urusan kerjanya apa, yang penting jalan aja dulu. Nah terus pas udah nyampe di Jakarta itu gimana? Ya pada waktu itu nyampe di Jakarta ya saya ke kantornya kakak saya. Dan kebetulan tempat yang saya tuju yaitu kantor Sinode GKRI waktu itu lagi kosong karena lagi acara di Puncak waktu itu. Jadi ya hari pertama belum ketemu siapa-siapa itu. Baru di hari kedua ada ketemu salah satu orang kantor menanyakan memang ada kerjaan. Waktu itu orang kantor tersebut bilang harus nunggu sampai hari Senin karena waktu itu masih hari Jumat itu. Berapa hari itu Mas nunggunya? Lumayan kan, saya nyampe hari Kamis pagi. Hari Jumat tadi kan ketemu sama yang orang kantor Sinode, bisa. Hari Sabtunya kakak saya juga kenalin juga sama orang full timer GDS. Karena GDS kan kantornya satu tempat juga. Waktu itu juga ya bilang coba aja lah nanti hari Senin mulai kerja, tapi dia mau ngasih tahu ke bendahara di Sinode waktu itu. Wah, berliku juga ya? Ya lumayan lah. Terus tadi bilang ada nunggu sampai hari Senin. Lalu minggunya? Ya hari Minggunya karena saya kan belum kerja. Ya tentunya saya tinggal di tempat kakak saya, ya ikut gereja ke tempat kakak saya lah waktu itu di GKRI Kana, dan ibadahnya di Istana Kana di Jalan Gudang Dia waktu itu. Jadi penasaran. Lah terus hari Seninnya gimana? Langsung kerja? Hari Senin ya tanya, karena kantornya berseberangan ya langsung aja ke samping dan ya langsung kerja aja lah tanpa lamaran, diterima-terima aja sih waktu itu. Kok bisa gitu ya Mas? Ya saya rasa mungkin waktu itu diterima tentunya ada apa itu, karena saya datang kan dari asas rekomendasi Pastor Edi Santoso, Gembala GKRI di Banyumas, dan kebetulan kakak saya kan kerja di samping kantor Sinode, jadi tentunya asal usul saya jelas lah, nggak sembarangan dari suatu tempat tertentu lah, jadi ada yang dipegang lah, ada jaminan. Saya ngerti. Nah tapi awalnya kerja di kantor Sinode itu sebagai apa? Waktu itu saya kerja ya kalau istilahnya rohani ya penata layan gitu kan, tapi kalau bahasa umum kantor ya office boy lah. Kerjanya jaga kantor, bersihin kantor, ya malah tambah waktu itu ada bikin masak nasi, ya beli lauk. Ya bener lah, masa saya buat. Wow. Terus gimana awal-awal Mas Tutur kerja sebagai penata layan atau office boy itu? Ya, waktu itu ya lumayan bingung juga ya, karena saya sebelumnya memang belum pernah kerja sama sekali, nggak ada pengalaman kerja lah. Ya kalau ibarat aja itu saya itu orang rumahan itu, nggak pernah kemana-mana itu. Wah, pasti banyak pergolakan tuh Mas ya? Ya ada sih gitu. Lalu kapan Mas Tutur pertama kali ibadah di GDS? Jadi kan kebetulan kantor GDS itu satu gedung dengan kantor Sinode, jadi otomatis ya ikut-ikut lah, bantu-bantu ya. Jadi kalau saya ingat itu ikut pertama kali ibadah di GDS itu waktu itu ibadah Jumat Agung di Hotel Hilton, sekarang kan namanya kayaknya Hotel Sultan ya. Kemudian di ibadah-ibadah selanjutnya di gedung Joyo Center di Jalan Jenderal Sudirman itu. Itu bantu-bantunya ngapain tuh? Kalau di Hotel Hilton sih datang aja ya, tapi kalau di Joyo Center yang sekian hampir setahun itu ya, di situ lumayan. Kalau pagi nyiapin itu, karena waktu itu kita bawa
minum sendiri, jadi bawa peralatan untuk bikin kopi sama teh, berikut dengan gelas-gelasnya, dan ditambah juga tambahan kursi. Waktu itu ada kursi lipat itu. Oh, bawa kursi juga ya? Iya. Wah, pasti lumayan repot dan capek juga ya waktu itu ya. Oke, lalu setelah melewati 1 bulan dapat tunjangan kan Mas? So, puji Tuhan, waktu itu memang saya dikasih tunjangan, tapi saya nggak sebutkan jumlahnya lah ya. Saya bersyukur dengan seberapapun yang waktu itu saya dapatkan. Oke. Lalu setelah melewati bulan pertama tuh ada apa yang terjadi? Nah, saya teringat itu waktu baru sebulan kerja, penata layan atau istilahnya office boy yang lama, dia keluar dari kerjaan di kantor Sinode itu. Jadi hari itu saya langsung sendiri, setelah melewati sebulan ya kerja sendiri di situ. Waduh, berarti tugas sama tanggung jawab nambah juga dong ya? Ya, double lah, lumayan. Nggak ngeluh Mas, maka ada gitu? Saya ada mengeluh dengan kejadian yang ada. Ya saya anggap itu satu proses kehidupan yang harus saya jalani. Oke. Nah terus waktu Mas Sutur jalanin itu semua, apa ada rema? Ya saat itu ya ketika saya menjalani kerja sendiri, di suatu malam, pas tidur waktu itu ya, ada suara yang mengatakan bahwa Efesus 2 ayat 10. Pas bangun saya juga baca itu ayatnya. Di situ kan dibilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Jadi saya pikir waktu itu ya masih biasa-biasa saja lah ayat tersebut. Ya mungkin orang bilang kembang-kembang tidur. Lalu setelah dapat rema itu, respon Mas Sutur itu gimana? Ya karena saya masih biasa-biasa dalam pengenalan Tuhan ya, saya anggap ya biasalah. Jadi ya ayat biasa aja lah. Saya pikir belum rema atau apalah, pokoknya ya mimpi saja lah. Oke, berarti Mas Sutur belum tahu banyak ya atau mendalami tentang firman Tuhan itu? Belum, saat itu belum. Lalu kalau boleh diceritakan, kapan pertama kali Mas Sutur dilayani secara pribadi? Waktu itu tanggal 2 Agustus 1997, saya diundang ke rumah almarhum Pendeta David Patiasina di Jalan Kenari. Saat itu saya doakan secara pribadi, pelayanan pribadi. Ya, waktu itu dikasih penjelasan tentang bahwa dari dalam kandungan, seperti dalam Mazmur 51 ayat 7, bahwa kita itu sudah ada dosa, juga bahwa semua orang juga kehilangan kemuliaan Allah akibat dari dosa. Ya, ada firman-firman di situ, ada Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 gitu. Lalu apa ada yang perubahan yang terjadi nggak setelah dilayani pribadi itu? Ya luar biasa lah ya. Setelah saya dilayani pribadi waktu itu sampai baptisan Roh Kudus ya, saya dapatkan baptisan Roh Kudus. Jadi ya mata rohani saya terbuka. Saya mengerti Tuhan bawa saya ke Jakarta itu punya maksud dan tujuan. Saya juga mulai mengerti arti dari Efesus 2 ayat 10 tadi itu, bahwa itu rupanya memang firman menjadi rema bagi kehidupan saya, bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya bagi kehidupan saya. Amin. Ternyata luar biasa juga ya proses yang Mas Sutur alami dan yang terjadi di dalam kehidupan Mas Sutur ya. Kalau boleh tahu, tadi kan disebutkan ada bawa minuman sama angkat-angkat kursi itu. Iya, waktu di Wijaya Center. Iya, nah itu berapa lama dilakukan? Saya kan datang Maret ya, itu kita Maret 97, berarti kurang lebih 1 tahun lah, karena Maret 98 ibadahnya pindah ke Hotel Santika di Petamburan. Nah di tempat situ segala minuman kan sama snack udah disediakan satu paket dengan bayar gedung dari hotel. Oh, berarti lebih ringan dong tugasnya ya? Ya kalau boleh dikata kalau minggu pagi lebih ringan bagi saya. Tapi kalau bagi bagian sound system lumayan juga sih waktu itu. Oke. Coba balik lagi ke yang tadi Mas, yang OB tadi. Itu berapa lama ya jadi OB-nya? Kalau saya hitung-hitung, saya datang berarti akhir Maret 97. Sampai pindah gedung. Ya kan saya pindah gedung kan di GKRI Center 2001. Bulan Oktober, 4,5 tahun lah. 4,5 tahun. Wow. Nggak bosan Mas? Ya enggak lah. Ya saya jalanin saja, saya terima posisi apapun tempat yang Tuhan tempatkan ya, mungkin dengan kedudukan, dengan sebagai penata layan, sebagai office boy, saya terima saja lah itu. Memang proses yang harus saya jalani. Setelah 4,5 tahun itu apa lagi yang terjadi Mas? Nah, begitu 4,5 tahun kan pindah gedung nih. Seiring perkembangan pelayanan dari GKRI pada umumnya dan juga GDS secara khusus kan pindah ke gedung di Kelapa Gading, GKRI Center sampai saat ini ya. Dia
di gedung yang baru ini kan satpam sudah tersedia yang buat jaga gedung di luaran. Cleaning service juga sudah ada. Ya. Jadi saya istilahnya di gedung yang baru ya pengamanan ya untuk bagian dalam gedung ya kan, dan juga ngawas-ngawasin cleaning service. Jadi saya udah nggak ada bagian bersih-bersih lagi tuh. Oke, lalu tugas Mas tuh sebenarnya di gedung baru tuh apa jadinya? Ya itu tadi ngawasin kerjaan cleaning service, ya kan. Mungkin juga ya menjaga bagian dalam lah supaya mungkin tidak ada kebakaran atau apanya di dalam gedung. Oke. Nah, kalau yang pas katanya ada perbedaan di dalam peningkatan, anggaplah peningkatan gitu ya, peningkatan kepercayaan gitu kan. Terus sebenarnya pelayanan apa lagi sih yang selain itu yang Mas Uto kerjakan gitu? Oh, jadi begini nih. Jadi ketika pindah ke Kelapa Gading, ke Community Center, gitu kan, saya itu dipercayakan untuk tugas multimedia. Waduh, itu luar biasa. Tugas yang nggak kepikiran sama sekali. Itu kan waktu itu sebagai apa itu pegang di komputer untuk lagu-lagu sama khotbah gitu. Nah, itu sebenarnya luar biasa loh Mas. Itu dari office boy, terus tiba-tiba ke multimedia. Itu benar-benar nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran sama sekali. Apalagi urusan komputer, saya nggak ada latar belakang ya, punya komputer sama sekali. Nggak ada backgroundnya ya? Sama sekali orang. Nah, kalau begitu tanggung jawabnya juga pasti berlipat kali ganda juga dong ya? Ya bertambah juga sih ya. Sebenarnya yang berlipat-lipatnya itu ya mungkin karena pengalaman pertama multimedia, dan kebetulan waktu itu kan kalau kita bilang komputer yang dipakai itu Macintosh. Komputer susah ya? Wah, itu seumur-umur juga saya baru tahu waktu pindah gedung itu. Sebelumnya belum pernah lihat sebelumnya, belum. Nggak begitu tahu dengan teknologi lah. Ya, terus. Ya tapi ya saya coba-coba jalankan saja itu kan dengan tugas baru menjalani komputer itu ya coba jalankan saja lah. Tapi ada kendala nggak waktu pertama kali itu? Ya sebenarnya sih ada, tapi saya pegang waktu itu istilahnya bagian pimpinan multimedia itu bilang udah lihat 2-3 kali nanti juga bisa. Ya, cobalah gitu kan. Oke. Waduh. Terus gimana lagi Mas? Kan pasti ada kendala, tapi dia suruh jalan terus gitu ya, suruh coba dengan entengnya dengan bilang coba-coba lihat-lihat aja dulu gitu. Terus ada lagi tantangan lain nggak gitu? Ya seri, berarti kan saya jalanin di awal-awal sampai 1,5 bulan kali ya, setelah kan Oktober mulai, setelah perayaan Natal tahun 2001. Nah itu pimpinan bagian multimedia pergi liburan itu. Nah kan orang kita belum biasa tinggal liburan, nambah dah gitu. Nggak kebayang tuh perjuangannya waktu itu ya. Ya luar biasa sih, tapi saya jalani, dan kebetulan waktu itu memang sendiri juga loh yang tugas. Oh ya? Bagian multimedia belum seperti sekarang ya, banyak orang. Waktu itu masih jarang lah, pasti sendirian itu. Terus dengan itu kan tadi berarti udah nambah-nambah orang tuh ya di gabung di pelayanan itu. Ya sekarang. Iya. Mas Peter nggak merasa tersisihkan gitu? Walah, saya Tuhan sukacita saja kalau membanggakan di saat-saat sekarang di GDS banyak yang pelayanan multimedia, karena bagaimanapun ketika saya menjalani pelayanan multimedia seiring waktu saya pernah berdoa ya kepada Tuhan untuk bawa orang-orang yang terbeban pelayanan multimedia, dan luar biasa justru di saat pelayanan multimedia GDS berkembang, di saat-saat mungkin pandemi COVID ini banyak peralatan, justru Tuhan tambahkan orang-orang yang terbuka di pelayanan ini sungguh luar biasa gitu. Jadi saya pikir luar biasa lah. Saya nggak rasa tersisih apa terabaikan atau ya terpinggirkan, nggak ada lah. Saya malah puji Tuhan saja lah. Berarti Tuhan udah ngatur perjalanan hidup Mas Utur sedemikian rupa ya untuk pelayanannya ya. Lalu setelah itu ada pelayanan apa lagi Mas setelah multimedia? Saya dipercayakan selain di multimedia ya tahun 2005 waktu itu mulai untuk mimpin komsel. Iya saya tahu tuh kapan persisnya ya. Ya jadi di akhir Maret 2005 itu ada dinamika komsel youth, salah satu komsel youth GDS lah. Jadi waktu itu PKS-nya itu minta izin ke pastor saya mau buka komsel baru. Jadi tentunya komsel yang ada nggak punya pemimpin, kelompok sel itu yang ditinggalkan tuh waktu itu. Berarti waktu itu membangun komsel baru atau melanjutkan komsel? Ya kalau dibilang kan kita melanjutin ya. Waktu itu kan pastor saya ngasih tahu ke saya untuk melanjutkan komsel ini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya
waktu itu ada orang yang lebih lah kompeten, lebih kompeten, teologi lah di Komsel waktu itu yang saya ikutin, karena dia lulusan teologi ya daripada saya. Kan biasa-biasa aja, tapi waktu itu pandangan pastor saya bilang bahwa kenapa memilih saya, karena saya orang udah lama di GDS, udah setia di GDS lah, udah sekian waktu juga kan sebagai penata layan. Oke. Lalu boleh diceritain nggak awal-awal masuk tuh mimpin Komsel itu? Ya kalau mau dibilang sih awal-awalnya ya tantangannya ada-ada saja ya, karena saya memang belum pernah memimpin orang secara khusus gitu kan ya. Tapi ya saya jalanin saja lah. Tapi puji Tuhannya nih, kalau mau kita cerita, jadi saya kan serah terima Komsel itu tanggal 30 Maret 2005 dan mulai mimpin Komsel tentunya tanggal 6 April. Waktu itu datang itu 4 orang dengan saya itu kan. Dan yang datang tapi puji Tuhannya ya, gimana Tuhan baik bagi saya itu, yang datang itu istilahnya masih orang-orang yang baru di GDS. Jadi mereka pun belum tahu nyanyi. Ya secara firman juga masih biasa-biasa, jadi aman lah hari itu, nggak ada yang tanya macam-macam lah pokoknya. Sampai segitunya ya Tuhan atur ya. Iya, itu saya juga heran juga gitu. Terus pertemuan selanjutnya gimana? Nah, pertemuan selanjutnya di tanggal 13-nya waktu itu karena ada acara gereja, Komsel libur. Kemudian di tanggal 20 ya puji Tuhan, anggota-anggota yang lain yang waktu tanggal 6 nggak datang bisa datang. Itu ada 9 orang lah bisa datang itu waktu itu. Dan saat itu saya berpikiran tuh, kalau di minggu terakhir nggak ada penambahan orang baru, saya pikir bahwa Tuhan itu nggak berkenan saya mimpin Komsel. Waduh, masa sampai segitunya sih Mas? Ya bagi saya memang waktu itu begitu, kalau nggak ada orang baru di bulan pertama berarti memang Tuhan nggak pilih saya untuk mimpin Komsel. Oh itu patokannya berarti ya? Iya. Nah terus waktu itu ada pertemuan Komsel yang tanggal 27 April. Iya. Itu gimana tuh? Nah sebelum sampai pertemuan Komsel 27 April, di tanggal 23 itu saya ada ikut seminar. Seminar tentang melepaskan potensi dan juga mewujudkan impian Tuhan dalam hidup. Waktu itu di Gedung Mayapada, pembicaranya Pastor Konghi. Saya dapat firman yang luar biasa. Ternyata banyak potensi dalam kehidupan saya gitu kan. Dan ditambah di hari Minggu ibadah raya GDS waktu itu Gembala Senior Reverend Daniel khotbah tentang Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jadi ketika di hari Rabu tanggal 27 April itu kan di pertemuan Komsel itu luar biasa. Saat itu ada 3 orang baru yang datang di Komsel. Tuhan benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Wow. Terus gimana lagi Mas? Ada tiga orang baru itu, terus lalu ada kesaksian sendiri nggak yang maksudnya mimpin Komselnya gimana? Ya, jadi kan tadi kan saya bertekad kalau nggak ada orang baru, saya nggak pernah nih sebenarnya mimpin Komsel, tapi ada orang baru ya berarti jalan tanda terus. Bahwa Tuhan harus saya pimpin Komsel gitu. Jalan pokoknya lah. Oke. Terus ada contoh lain nggak Mas yang jadi saksi-saksi hidupnya gitu? Contoh apa ini? Contoh perjalanan hidup yang Mas Tutur mimpin Komsel? Ya tentunya banyak ya. Tentunya saya berpegang bahwa dari Efesus 2 ayat 10 dibilang kan waktu itu saya dapatkan waktu tidur, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya ke Jakarta, Tuhan persiapkan, sampai Jakarta saya kerja sebagai penata layan office boy. Tuhan juga siapkan ketika saya setia, Tuhan siapkan di bagian multimedia. Ketika saya setia juga Tuhan siapkan yang lainnya bagian Komsel. Jadi saya juga tentunya sesuatu yang luar biasa. Bagaimanapun di Komsel saya harus bertumbuh ini. Saya harus kan Komsel beda nih. Kalau dibilang kita mimpin Komsel itu mimpin orang, mimpin sesuatu kerohanian. Bagaimanapun harus ada suatu progres yang harus kita pikirkan ke depannya nih, harus berkembang Komselnya, tidak hanya cuma ini aja, ke depannya harus ada pencapaian gitu kan. Dan puji Tuhannya luar biasa lah ya kan. Jadi melewatin banyak hal, pada akhirnya Komsel yang saya pimpin juga mengalami banyak pertolongan Tuhan dan banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan gitu kan. Boleh sebutin salah satunya? Ya boleh juga kan, istilahnya saya kan mimpin tahun 2005, ketika tahun 2006 satu setengah tahun ya. Itu waktu itu ada kita multiplikasi Komsel gitu kan. Gitu kan. Melahirkan Komsel, melahirkan PKS gitu kan. Ya ada contoh-contoh yang lain gitu kan juga. Oh gitu ya. Coba seperti contohnya saya juga ngikut ya. Iya kan cukup lama lah kau jadi saksinya lah kalau contoh lah tadi disebutkan Komsel yang baru, PKS yang baru, kita kan pernah juga bikin kreativitas Dore, melalui drama, kita bikin lagu, kesaksian di gereja gitu kan. Kita juga istilahnya juga kadang-kadang kalau ada
malam tahun baru kita bikin lagu juga kan, kesaksian. Kadang-kadang disesuaikan dengan tema gereja. Ya, gitu kita isi acara juga ya. Kalau waktu itu ada tema gereja tentang betapa hebat puasanya, ya kita bikin lagu gitu. Terus yang di Komsel pun kita bikin lagu waktu itu untuk acara-acara, namanya acara Meraih Janji Tuhan. Kita bikin lagu juga, soundtrack-nya gitu kan ya. Buat sendiri lagunya. Ternyata kalau mau didata ya banyak juga yang Tuhan udah kerjakan ya Mas ya. Banyak lah. Terus Tuhan lah ya, melalui Komsel kita ya. Kasih karunia Tuhan. Iya betul. Saya sebenarnya kagum juga sih Mas, takjub aja gitu apa yang Tuhan udah kerjakan di hidupnya Mas Tutur gitu kan sampai saat ini. Nah terus saya tahu juga masih ada tugas dan pelayanan yang lain yang Tuhan percayakan kepada Mas Tutur. Cuman yang saya mau tanya nih, berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini gitu loh. Selain bekerja sebagai full timer, apa ada hal khusus yang dibuat gitu? Ya jadi saya dan teman-teman, beberapa teman tentunya di Komsel, dengan seiring berjalannya waktu ada pandemi COVID-19 dari bulan Maret gitu kan, kan banyak teman-teman juga yang mengalami kendala dalam kehidupannya, istilahnya mengalami perubahan-perubahan yang ada yang kerjanya dapat dipotong, istilahnya penghasilannya, dan juga yang lainnya lah banyak ya. Jadi kita berpikir, wah kita nggak boleh menyerah dengan keadaan yang ada lah gitu kan. Ya coba kita buat sesuatu yang bisa juga memberkati orang lain. Makanya waktu itu kita berpikir, coba kita bikin inilah channel YouTube. Ya kan? Ini ya. Ya kita bisa bikin konten-konten apalah yang bisa memberkati. Kita bikin suatu model kesaksian atau apa yang bisa memberkati orang, membangun iman orang. Wow. Tapi kok bisa, yang saya penasaran gitu, maksudnya kan dengan kreativitasnya udah bikin acara, terus udah isi acara. Nah, emang gampang ya bikin lagu gitu Mas? Ya gampang nggak gampang sih gitu kan. Kalau kita niatin bisa-bisa saja lah ya kan gitu kan. Ya terkadang kan kita bisa ngelihat istilahnya contoh ya. Kalau mungkin kita bisa melihat perjalanan hidup orang juga kan, kalau kita perhatikan juga bisa dijadikan sebuah lagu juga gitu. Kemudian kalau kita mau berusaha bisa juga lah bikin. Tapi sampai lagunya ini rilis juga di YouTube dan berbagai platform juga kan ya? Ya sebenarnya kan saat ini memang ada ya, tapi kalau kita coba lihat istilahnya ke belakang ya, tahun 2017 itu kan kita waktu itu ada pertemuan Komsel dan ada menulis apa impianmu 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan salah satunya waktu itu ada yang menulis ya, kita ya menulis, dan kita juga doakan waktu itu kita akan buat suatu lagu yang dibuat dalam kemasan video dan ditayangkan di channel YouTube. Lagu rohani ya? Iya lagu rohani dan itu terwujud saat ini 3 tahun di saat COVID-19 ini nih. Wow, oke, berarti itu terjadi sekarang karena ada iman lah ya. Ya ada iman. Ya, betul, dan impian dari Komsel waktu itu. Nah, terus yang masalah ini, yang lagu Surya Pagi Bersinar, itu apa yang jadi inspirasi Mas Tutur ya? Lah itu berangkat dari COVID-19 itu kan. Kan kita lihat ya teman-teman kita ada yang ngalamin yang tadi tantangan dalam kerjaan. Ada kalau kita lihat juga ada orang yang sampai berhenti kerja, dikurangi penghasilannya, ya kan, mengalami banyak lah. Kalau saya juga kadang-kadang pergi ke suatu tempat, orang juga bercerita bagaimana mereka juga mungkin yang jualan juga jualannya berkurang. Jadi saya pikir-pikir, wah kayaknya kalau ibarat sebuah surya pagi itu kayaknya ada mendungnya itu. Jadi ada sesuatu yang menutupi, kayak surya paginya nggak bersinar itu, ada mendung-mendung yang menutupi gitu. Jadi saya pikir bikin lagu surya pagi yang bersinar, bahwa Tuhan itu akan senantiasa menolong. Amin. Tepat pada waktunya. Jadi itu ya latar belakangnya ya. Ya. Terus harapan Mas Tutur buat orang-orang yang dengar lagu Surya Pagi Bersinar ini apa ya? Ya tentunya saya berharap ya dengan kehadiran lagu Surya Pagi Bersinar, bahwa orang-orang yang mungkin mendengar ataupun menonton ya di channel YouTube itu kan, mereka merasa yakin bahwa selalu punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ibarat surya pagi akan selalu bersinar, bahwa pertolongan Tuhan itu selalu pasti ada dalam kehidupan. Amin. Nah, itu kita sebelumnya juga ngucapin terima kasih buat yang udah dengerin lagu Surya Pagi Bersinar ya. Itu lagunya ada di linknya juga. Kita bisa di subscribe juga, utarakan, kita ntar bisa langsung dapat linknya untuk nonton itu berulang kali maksudnya.
balik lagi tuh Mas. Terus sebagai orang yang nyiptain lagu Surya Pagi Bersinar, eh, itu kan pasti tujuannya memang untuk menguatkan iman orang-orang yang mendengarkan gitu ya. Lalu terus hari-hari kedepannya, di hari kedepannya gitu. Cuman gimana ya yang Mas Tutur tahu respon orang-orang yang udah ngedengerin lagu Surya Pagi Bersinar itu? Itu ada yang kirim ke WhatsApp saya secara pribadi. Secara pribadi, oke. Katanya wah sangat terberkati dengan lagu yang ada, karena apalagi khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Gitu. Dan ada juga istilahnya salah satu contohnya istilahnya GKRI yang di Rote gitu kan. Mereka itu sampai istilahnya anak youthnya bersaksi gitu. Wah, itu keren sih, ya. Bahkan sampai nyanyi di Ibadah Raya gitu. Ya, saya pikir luar biasa. Saya kepikiran itu. Oke. Wah, berarti kita harus ngucapin terima kasih juga ya sama kalau nggak salah Pastor Umbur. Pastor Umbur. Oke. Ya saya malah berpikiran deh kalau karena mereka nyanyiin, mungkin ini tanda mesti saya ke Rote. Wah, luar biasa. Jangan lupa Mas, kalau umpamanya benar-benar ke sana ajak saya. Ya, boleh, siapin aja uangnya, tapi yang penting kita dapat izin dari pimpinan sinode. Amin. Ya, tim gembala GDS lah. Oke. Nah, terus setelah ini Mas balik lagi ya. Ini kan lagu Surya Pagi Bersinar udah. Ya. Itu pasti Mas Tutur tuh udah dengan menciptakan lagu-lagu itu pasti ada kreativitas lain nih. Ya. Kira-kira apa yang mau dibikin lagi Mas? Oh, ini buat istilahnya di channel. Iya, betul. Channel. Jadi kedepannya ya kami tentunya ya yang bekerja untuk channel YouTube Tarakan Official juga. Setelah kemarin rilis Surya Pagi Bersinar, kedepannya juga kami ingin seperti ini ya, konten-konten kesaksian begini. Kedepannya kami ingin membuat satu konten yang berdampak lah ya, berdampak bagi orang lain, menginspirasi orang lain juga, menguatkan orang lain baik gitu melalui mungkin model kesaksian dan juga lagu-lagu yang baru. Ya. Berarti dari berbagai macam ini ya, berbagai macam kreativitas lain gitu. Iyalah. Nggak cuma lagu, nggak cuma kesaksian gitu ya. Ya kalau bisa bikin film lah pendek lah. Amin. Kalau jadi nanti ditungguin aja kalau nggak bisa jadi ya. Kita tungguin, kita sama-sama lihat, kita saksikan gitu. Apa lagi sih gitu yang bisa dikerjakan di channel Utarakan ini gitu. Tentunya bersama Tuhan juga gitu. Karena kita semua nggak lepas dari semoga anak kasih karunia Tuhan lah. Betul. Wow, ternyata luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Mas Tutur sampai saat ini ya. Terus sekarang boleh nggak Mas Tutur kasih pesan-pesan kepada teman-teman yang menonton tayangan ini? Untuk semua yang menonton tayangan ini, bahwa saya berpesan bahwa kita harus menerima tempat ataupun posisi di mana Tuhan tempatkan, baik itu dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan. Kita juga harus taat dan setia kepada Tuhan dan juga kepada otoritas yang dipercayakan kepada kita, yaitu pemimpin rohani. Kita percaya kalau kita taat dan setia pada Tuhan dan juga pemimpin rohani, Tuhan terus akan membawa kita naik, baik dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Kita juga harus siap menerima teguran dan juga disiplin rohani dari para pemimpin rohani kita. Karena kalau kita menerima disiplin dan juga teguran rohani, kita percaya itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa kita juga jangan sekali-kali ikut meninggalkan gereja di mana kita bertumbuh. Mungkin ya ada teman-teman kita yang meninggalkan gereja dan juga pelayanan di gereja. Tapi kalau Tuhan nggak mengatakan untuk kita pergi, ya kita jangan ikut-ikut mereka. Kita harus percaya di mana kita bertumbuh secara rohani di suatu gereja, di situ Tuhan mempersiapkan kita untuk maju dan berkembang secara luar biasa. Dan kita juga harus menyadari bahwa setiap pencapaian kita sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Apostolik dan juga pimpinan Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia dan juga tim gembala dari GKRI Damai Sejahtera Jakarta yang sampai hari ini masih mempercayakan saya untuk melayani dan juga bekerja baik di Sinode GKRI dan juga di GDS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sahabat kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah pengalaman hidup dari Mas Tutur. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menonton video tayangan ini. Silakan tunggu tayangan-tayangan berikutnya dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.